Firman Tuhan jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 22 November 2004, kitab 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12, perikopnya pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataanmu buat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ya. Perikop ini yang kita baca dari ayat 1 sampai 12 cukup singkat tapi intinya cukup padat. Yang diceritakan bagaimana selama ini orang-orang jauh dari Tuhan, dan dampak dari itu dikatakan banyak hal kerusuhan, banyak sesuatu yang tidak baik. Oleh karena mereka jauh dari Tuhan. Ya. Pada zaman ini tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Oleh karena apa? Oleh karena orang jauh dari Tuhan. Ya, oleh karena jauh dari Tuhan. Tetapi seringkali bangsa Israel ini Alkitab sudah cukup banyak mencatat mereka ketika mengalami kesulitan yang amat sangat, baru mereka mencari Tuhan. Nah, ini juga mungkin seringkali juga terjadi pada saat ini. Ya, jadi apa yang terjadi, kekacauan, kesulitan, dan mungkin juga penyakit yang banyak kali menimpa jemaat-jemaat kita saat ini, bisa saja Alkitab ini mencatat oleh karena kita jauh dari Tuhan,
yang mungkin kita merasa dekat, tapi sebetulnya jauh dari Tuhan. Maka perlu kita mengkoreksi diri, iman kita sejauh mana. Dan patut sebetulnya kita kembali menghadap Tuhan. Bagaimana Israel pun ketika mengalami kesesakan yang amat, mereka kembali berseru kepada Tuhan. Dan dalam perikop ini juga disampaikan bagaimana Tuhan itu akan hadir ketika kamu memanggil, ya. Dengarlah kepadaku Asa dari seluruh Yehuda dan Benyamin, beserta dengan kamu. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, seringkali kita dalam situasi yang nyaman, yang jauh dari masalah, kita juga seringkali meninggalkan Tuhan. Tapi ketika mulai ada masalah besar, kita seringkali bertemu mencari Tuhan. Ya, masih syukur juga lah. Bagaimana kalau hingga kita meninggal, kita tidak pernah mencari Tuhan? Nah, tentu itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan kita melihat dari perikop ini bagaimana orang Yehuda dalam pimpinan Asa, dan mereka memberikan hati, ya. Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Nah, jadi orang Kristen sekarang ini seringkali justru mendua hati gitu ya. Mereka mendengar firman Tuhan, tapi mereka juga melakukan hal-hal yang bersifat berhala. Satu sisi dia berdoa, satu sisi dia mengandalkan logikanya. Satu sisi dia berharap kepada Tuhan, tapi satu sisi berharap kepada kuasa gelap. Satu sisi dia meminta pertolongan Tuhan, tapi satu sisi yang lain memang coba meminta pertolongan orang lain. Alkitab bilang, binasalah orang yang berharap kepada Tuhan, berharap kepada manusia. Nah, tapi berharaplah kepada Tuhan. Dan respon gitu ya dari bacaan kita ini, bagaimana Asa dan orang-orang Yehuda dan orang Israel yang pergi ke Yehuda, ya. Ini juga tanda dicatat dalam Alkitab. Ketika gereja itu memang bersungguh-sungguh di dalam penyembahan kepada Tuhan, jemaatnya akan bertambah. Dalam jemaat mula-mula juga sudah ditunjukkan ya bagaimana orang-orang terus bertambah. Jemaat ini bertambah dari hari ke hari. Oleh karena apa? Oleh karena mereka merasakan bagaimana lawatan Tuhan. Mereka merasakan bagaimana jamahan Tuhan, kuasa Tuhan terlihat. Nah, zaman sekarang juga banyak ya. Makanya gereja-gereja yang memang betul-betul melihat kuasa Tuhan, ada mujizat di sana, jemaat itu akan bertumbuh dan bertambah banyak. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja yang sepertinya rutinitas saja? Nah, ini yang seringkali bukan cuma berkurang jemaatnya, tapi juga mungkin banyak masalah di dalam. Nah, kita lihat dalam perikop ini, ketika mereka mulai menyerahkan diri untuk menyembah Tuhan dan mencoba menghancurkan gitu ya sesuatu yang berkait dengan berhala, dengan dewa-dewa yang lain. Nah, di zaman sekarang ini juga banyak ya dewa modern, berhala modern. Nah, mereka memberikan persembahan. Nah, tentu bagi era zaman sekarang ini lebih kepada persembahan hidup. Saya selalu bilang, kalau kita contohnya berkata-kata, kalau kita belum sanggup untuk mengeluarkan kata-kata yang memotivasi, kalau kita belum sanggup mengeluarkan kata-kata yang mengedukasi, kalau kita belum mampu mengeluarkan kata-kata yang memberikan penguatan pada orang lain, setidak-tidaknya kita bisa mengkoreksi diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata sesuatu yang tidak baik. Ya.
Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kata yang baik, paling tidak kita tidak mengeluarkan kata yang tidak baik. Tidak bisa menguatkan hati orang, tapi juga tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang. Itu juga sudah baik. Dan saya kira firman Tuhan ini banyak mengajarkan hal itu. Terkait dengan kata-kata. Ya. 1 minggu hari kedua kalau nggak silap itu, kita juga dikasih tahu supaya jangan mengerakkan kata-kata yang apa itu dibilang? Kata laturi-turin gitu ya. Kata yang sia-sia. Ya, kata-kata silaturi-turin itu yang dicontohkan di situ misalnya cekurak gitu ya. Kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Kenapa di dalam disampaikan? Oleh karena kata-kata yang tidak turi-turin itu justru akan melemahkan Roh Kudus di dalam hati kita yang sudah dicurahkan itu. Nah, jadi marilah kita belajar untuk berusaha memperbaiki diri, baik itu keluar maupun ke dalam. Ya, baik itu keluar maupun ke dalam. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.